Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Kisah kali ini berlanjut tepat setelah kejadian mengejutkan pada chapter sebelumnya. Layar terbuka dengan gambaran mengerikan. Tubuh Somers tergeletak di tanah, darah mengalir deras dari luka menganga di dadanya, dan tangan kanannya hilang, putus akibat tebasan brutal dari Skopper Gaban. Di tengah rasa sakit yang mendera, tatapan Somers dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Serangan Gaban bukanlah serangan biasa. Tebasan pertama memutuskan tangan Somers, lalu disusul tebasan kedua yang menyayat tubuhnya dari dada hingga perut. Jika saja ia menghadapi lawan biasa, Somers mungkin sudah memulihkan diri dengan teknik regenerasi milik para kesatria suci. Tapi ini berbeda. Gaban, nama yang kini kembali mengguncang dunia, ternyata memiliki kemampuan untuk menetralkan regenerasi. Efeknya sangat mengerikan. Luka Somers tak kunjung pulih, dan nyeri yang membakar tubuhnya membuatnya gemetar. Sial. Kenapa aku harus bertemu Gaban di misi sepenting ini? Gumamnya pelan, penuh getir. Dan memang, misi kali ini tak boleh gagal. Kesatria suci ditugaskan untuk menundukkan para raksasa Elbaf agar menjadi kekuatan tempur bagi pemerintah dunia dalam perang besar yang segera meletus. Kegagalan bukan hanya aib, tapi berarti hukuman dari Imu Sama, penguasa tertinggi dunia. Somers menatap Gaban penuh kebencian. "Apa yang kau lakukan di Elbaf, Gaban?" teriaknya. Tapi Gaban tak menjawab panjang lebar. Dengan dingin, ia hanya berkata bahwa tak ada alasan baginya memberi penjelasan kecuali satu hal. Ia tak akan memaafkan tindakan keji yang dilakukan para kesatria suci di tanah Elbaf. Kalimat itu seolah menggema di kepala Somers, menciptakan tekanan yang lebih menyakitkan dari luka fisiknya. Dengan tekad bertahan hidup, Somers memanfaatkan kekuatan buah iblisnya. Tanaman berduri menjalar dari bahunya, membentuk tangan buatan yang menyerupai lengan manusia. Luka di dada dan perut pun ditambal dengan jalinan duri yang menjahit kulitnya secara kasar, namun efektif menghentikan pendarahan. Kini, Somers bangkit, menyiapkan serangan balasan menggunakan gada besi legendaris miliknya. Namun Gaban, dengan tenang, menangkis serangan itu hanya dengan kapaknya. Keunggulannya bukan hanya pada kekuatan, tapi pada kecepatan dan pengalaman bertarung. Somers memilih untuk tidak meminta bantuan dari Gunko atau Gillingham. Rasa gengsi sebagai kesatria senior menahannya. Ia telah menjadi bagian dari barisan elit sejak insiden God Valley, puluhan tahun silam, jauh sebelum dua juniornya diangkat menjadi kesatria suci. Hubungannya dengan Gaban pun ternyata sudah bermula dari insiden itu. Maka, ada semacam urusan lama yang belum selesai di antara mereka. Sementara pertarungan di medan utama berlangsung brutal, Robin mencoba menyelamatkan Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe yang masih terikat. Kemunculan Gaban yang tiba-tiba telah membuka jalan baginya. Saat mendengar nama Skopper Gaban, Nami mengingat bahwa para raksasa pernah menyebutnya sebagai Yasan. Robin pun mengonfirmasi bahwa Gaban adalah legenda, mantan tangan kiri Raja Bajak Laut Goldie Roger. Bersama Silver Rayleigh, Gaban adalah bagian dari dua pilar terkuat Bajak Laut Roger. Penjelasan Robin membuat semua yang mendengarnya, Nami, Usopp, hingga Jinbe, tertegun. Kini mereka sadar, pria tua di hadapan mereka bukan orang biasa, melainkan bagian dari sejarah besar dunia. Di medan tempur, Gaban kembali menyerang. Serangannya kali ini begitu cepat dan kuat hingga menembus pertahanan Somers yang dilapisi haki.
darah menyembur lagi dari dadanya. Somers nyaris tak bisa membaca gerakan Gaban. Kekuatan dan kecepatannya jauh melampaui ekspektasi. Sementara itu, Gunko yang berada di tempat lain menghubungi Somers melalui Denden Mushi. "Apa yang terjadi?" tanya Gunko. Dengan napas tersengal, Somers menjawab, "Gaban ikut campur. Ini masalah besar." Tanpa disadari, Gillingham lupa memutuskan jaringan siaran. Akibatnya, suara Somers tersebar ke seluruh penjuru dunia matahari. Raksasa-raksasa Elbaf yang mendengarnya justru bersorak. Keterlibatan Gaban menjadi harapan baru. Sosok yang dahulu dihormati bahkan oleh para raksasa, kini kembali muncul sebagai penjaga keadilan. Sementara itu, di tebing sisi utara, Frankie dan Bonnie berhasil mencapai tempat para raksasa kecil di Sandera. Frankie langsung menyerang Gunko dengan Radical Beam, sementara Ripley, sang guru, menyelamatkan anak-anak dengan tali khusus agar tak terkena efek energi pelindung yang membungkus mereka. Ripley juga mengambil alih Denden Mushi dan menyampaikan pesan penting. Ia memohon pada Jarul dan para raksasa lainnya untuk tidak menghancurkan sekolah walrus maupun membakar perpustakaan burung hantu. Sekarang, mereka tidak sendirian. Sekutu telah tiba dan Gaban pun ikut bertempur. Adegan berpindah ke perpustakaan burung hantu, sunyi dan kosong. Di dalamnya tersimpan sebuah buku dengan lambang Dewa Matahari. Isinya diyakini berkaitan erat dengan kekuatan Nika. Mungkin kelak Robin atau Gaban yang akan membacakannya untuk Luffy. Pertempuran terus berlangsung di berbagai titik. Gunko kini bertarung melawan Frankie, Bonnie, dan beberapa raksasa, termasuk Jarul. Tapi ia masih tenang. Ia tahu, selama musuh belum mengetahui kelemahan dari regenerasi kesatria suci, dia masih bisa bertahan. Di sisi lain, Gaban kembali mengamuk. Ia menggunakan teknik pusaran besar dari kapaknya yang mirip tornado, jauh lebih dahsyat dibanding jurus Zoro. Somers yang sudah kelelahan akhirnya menghubungi Gillingham untuk meminta bantuan. Rasa gengsi dilenyapkan oleh naluri bertahan hidup. Gillingham datang dan kini pertarungan menjadi 2 lawan 1. Namun Gaban tetap unggul, bahkan mengingatkan mereka akan sosok misterius dari masa lalu. Seorang kesatria suci tua yang pernah bertarung imbang melawannya di God Valley. Di akhir chapter diperlihatkan sosok kesatria suci tua tersebut sedang duduk diam di Mary Joyce. Sorot matanya tajam, seolah bersiap untuk kembali ke medan perang jika generasi baru tak mampu menuntaskan tugas. Pertanda bahwa pertempuran di Elbaf baru saja memasuki babak paling berbahaya. Kapak Gaban dan pedang Rayleigh. Kembalinya 2 penakluk yang siap membakar dewa palsu dunia. Dua nama yang pernah mengarungi Grand Line bersama sang Raja Bajak Laut, Gol D. Roger, kini menggema kembali ke dunia dengan dahsyatnya. Mereka adalah legenda yang tak hanya meninggalkan jejak sejarah, namun juga membentuk fondasi kekuatan zaman sekarang. Silvers Rayleigh, sang Raja Kegelapan, dan Scopper Gaban, tangan kiri Roger yang misterius, namun tiba-tiba muncul kembali, dan langsung membuat langit Elbaf bergetar. Pertarungan Gaban melawan Somers di Elbaf membongkar satu kebenaran mengejutkan, bahwa para kesatria suci bukanlah makhluk tak terkalahkan. Dalam satu ayunan brutal, Gaban tidak hanya memutuskan tangan Somers, tapi juga menghancurkan kepercayaan bahwa regenerasi suci bisa menyelamatkan mereka dari maut. Kemampuan Gaban untuk menetralkan regenerasi adalah pesan keras kepada pemerintah dunia. Era di mana mereka bisa bersembunyi di balik ketuhanan mereka sudah berakhir. Kini para legenda kembali ke medan perang. Tapi untuk memahami dampak kembalinya Gaban, kita harus menoleh ke masa lalu. Ke era di mana dia dan Rayleigh berdiri di sisi Raja Bajak Laut, mengarungi lautan, menantang Yonko, Admiral, bahkan rahasia besar dunia. Rayleigh, sang tangan kanan Roger, adalah simbol ketenangan dan kebijaksanaan, namun sekaligus kekuatan mematikan yang menakutkan. Gelarnya sebagai Raja Kegelapan bukan sekadar pujian kosong.
Ia adalah bayangan yang mengintai di balik kejayaan Roger, senjata rahasia yang membuat pemerintah dunia tak bisa tidur nyenyak. Bayangkan ini, di masa tuanya, Rayleigh sendirian berdiri menghadapi Admiral Kizaru di Kepulauan Sabaody. Tanpa buah iblis, tanpa kru, tanpa rasa gentar. Ia hanya menghunus pedangnya, menggambar garis di tanah, dan berkata, "Kalau kalian melangkah melewati ini, aku akan menebas kalian." Dan tak ada satupun prajurit angkatan laut yang berani bergerak. Bukan karena perintah atasan, tapi karena ketakutan murni. Seolah tubuh mereka mengenali haki milik Rayleigh, aura seorang raja, dan menolak bergerak. Gaban pun tak kalah menakutkan. Ia menghilang dari radar dunia selama puluhan tahun, tapi ketika ia kembali, ia melumpuhkan 2 kesatria suci senior dalam duel 1 lawan 2. Gaban tak hanya kuat secara fisik, ia cerdas, cepat, dan brutal. Serangannya terarah pada titik vital, tekniknya presisi, dan hakinya. Mampu menembus pertahanan haki keras milik lawannya, bahkan menghentikan regenerasi sekelas pengguna teknik suci. Dunia belum siap menghadapi pria ini, dan itu baru permulaan. Dari sinilah kita bisa menarik satu kesimpulan tajam. Duo Rayleigh dan Gaban adalah simbol keseimbangan kekuatan dunia yang lama dilupakan. Jika Rayleigh adalah pelatih dan penjaga nilai-nilai bajak laut sejati, maka Gaban adalah algojo bayangan, penegak keadilan sejati yang tidak tunduk pada pemerintah dunia. Keduanya menguasai 3 bentuk haki di level tertinggi. Kenbun Shoku, indera kepekaan dan prediksi. Buso Shoku, penguatan dan pertahanan mutlak. Dan Hao Shoku, haki penakluk yang hanya dimiliki oleh mereka yang ditakdirkan memimpin. Dan perlu diingat, haki mereka bukanlah haki biasa. Rayleigh bisa menjatuhkan gajah raksasa hanya dengan 1 serangan berselimut haki. Ia melatih Luffy tidak hanya untuk bertarung, tapi untuk memahami esensi dari kekuatan sejati. Menaklukkan tanpa membunuh, mendominasi tanpa menjadi tiran. Sedangkan Gaban, dalam kemunculan epiknya di Elbaf, menunjukkan jenis haki baru yang sangat langka, jenis yang bisa menonaktifkan kemampuan regenerasi musuh, sesuatu yang bahkan Admiral sekalipun belum tunjukkan. Kemunculan Gaban telah menyulut kobaran harapan bagi para raksasa Elbaf yang dulu menghormatinya dengan nama Yasan. Bagi mereka, dia bukan hanya sekutu, dia adalah pahlawan yang kembali dari mitos. Dan saat namanya tersebar melalui Denden Mushi ke seluruh dunia matahari, dunia pun kembali gemetar. Gillingham dan Gunko, 2 kesatria suci tangguh, bahkan tak mampu menahan gempuran Gaban seorang diri. Dan ketika Rayleigh masih hidup dan mengawasi dunia dari bayang-bayang, kita tahu, bila 2 legenda ini turun ke medan perang bersama, maka bukan sekadar pulau yang akan hancur, tatanan dunia akan terguncang. Rayleigh pernah berkata kepada Luffy bahwa ia tidak akan membocorkan lokasi One Piece, karena petualangan sejati bukan tentang menemukan harta, tapi tentang perjalanan menuju kebebasan. Dan Gaban, dengan tebasan kapaknya, membuktikan bahwa kebebasan itu harus diperjuangkan dengan darah, keberanian, dan kehormatan. Dunia mungkin telah lupa siapa mereka, tapi dunia akan segera diingatkan. Dan saat itu tiba, pemerintah dunia tidak hanya akan takut, mereka akan berlutut. Badai dari Mary Joyce, bangkitnya kesatria tua dan retaknya dunia. "800 tahun kekuasaan, 800 tahun dusta, pemerintah dunia, entitas agung yang berdiri megah di atas pilar darah dan kebohongan, telah lama menempatkan dirinya sebagai dewa-dewa dunia, mengatur nasib, membungkam sejarah, dan memusnahkan siapapun yang berani bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada abad kekosongan? Di balik langit Red Line, di puncak Mary Joyce yang terbungkus kabut suci dan kesombongan kekuasaan, mereka duduk dalam diam. Tapi hari ini, ada yang berubah, ada yang bangkit, dan detak sejarah mulai terdengar kembali. Pemerintah dunia bukanlah lembaga yang menciptakan kedamaian. Mereka adalah arsitek ketakutan. Dari penghancuran brutal Pulau Ohara hingga manipulasi licik lewat Shichibukai, mereka menjadikan kebenaran sebagai musuh dan keadilan sebagai alat. Imu Sama, makhluk yang nyaris tak terlihat namun punya kendali atas dunia. Gorosei, 5 bintang tua yang menyimpan rahasia zaman. Dan para Tenryubito, bangsawan busuk yang menunggangi kehormatan leluhur,
untuk menginjak-injak martabat manusia lain. Mereka adalah penguasa, ya. Tapi mereka juga adalah tahanan dari ketakutan mereka sendiri, takut pada satu hal, kebenaran. Dan kini, kebenaran itu datang dalam bentuk seseorang yang seharusnya sudah tenggelam dalam legenda, Skopper Gaban. Dia bukan lagi sekadar tangan kiri Goldie Roger. Dia adalah badai yang menghantam Elbaf. Tebasan kapaknya bukan hanya melukai tubuh kesatria suci Somers, tapi juga membelah ilusi kebal yang selama ini menyelimuti para kesatria suci. Serangannya menghancurkan regenerasi, memupuskan arogansi, dan menyingkap celah dalam kekuasaan. Dunia yang selama ini percaya bahwa pemerintah dunia tak terkalahkan, kini mulai ragu. Namun yang lebih mengerikan dari Gaban adalah diamnya seseorang di atas sana. Seorang kesatria suci tua. Sosok yang duduk dalam keheningan abadi di jantung Mary Gioisa memandangi layar yang menayangkan pertarungan di Elbaf. Matanya tajam, menembus waktu dan kenangan. Ia bukan orang asing. Ia adalah siluet dari God Valley. Satu-satunya yang pernah bertarung imbang dengan Gaban puluhan tahun silam. Dalam sunyi, ia menimbang. Ia mengamati. Dan mungkin, ia menunggu. Kesatria suci tua ini bukan sekadar prajurit. Ia adalah lambang kedalaman dosa pemerintah dunia. Satu tokoh yang tahu lebih dari yang seharusnya diketahui dan memegang kunci pada banyak misteri yang mereka sembunyikan. Jika ia memilih untuk turun tangan, maka sejarah akan ditulis ulang. Jika ia bergerak, medan perang Elbaf akan berubah menjadi tanah air kiamat, di mana legenda masa lalu dan harapan masa depan saling mencabik demi dunia yang baru. Bukan tak mungkin, ia adalah pedang terakhir. Pemerintah dunia, kartu truf yang selama ini disimpan untuk saat yang paling genting. Dan kini, saat Gaban mengamuk, saat raksasa Elbaf bersorak, dan saat suara Somers tersebar ke seluruh penjuru dunia matahari, saat itulah krisis menjadi panggilan. Mungkin, diamnya bukan karena ragu. Mungkin ia hanya menunggu waktu untuk muncul kembali sebagai penentu arah peperangan. Apakah ia akan menjaga kekuasaan tua, atau justru membalikannya? Apakah ia akan memadamkan cahaya Gaban, atau justru menemukan kembali nurani yang hilang saat ia menyaksikan Ohara musnah dan di dunia dikubur? Jawabannya belum tiba, tapi satu hal pasti. Langit Elbaf telah berubah warna, dan bayang-bayang yang menjulang dari puncak Mary Joyce kini tengah bergerak pelan, seperti badai yang mendaki bukit. Bila kesatria suci tua itu turun, maka perang ini bukan lagi tentang Elbaf. Ini akan menjadi akhir dari ilusi, atau lahirnya zaman yang baru. Kesimpulannya, langit Elbaf membara, bukan oleh api, tapi oleh sejarah yang menjerit minta diulang. Darah mengalir deras di tanah raksasa itu, bukan sekadar dari tubuh manusia, melainkan dari luka-luka masa lalu yang kini menganga, menuntut penebusan. Di tengah debu dan badai, berdirilah satu sosok, seorang legenda yang tak pernah mati, karena namanya hidup di balik bisik ombak Grand Line, Skopper Gaban. Kapaknya tak hanya membelah daging, tapi juga membelah zaman. Saat Somers terkapar, bukan hanya tubuhnya yang hancur, tapi keangkuhan 8 abad kekuasaan ikut terbelah. Di balik luka yang tak sembuh, tersembunyi kebenaran yang tak bisa ditutup lagi, bahwa di dunia ini tak ada yang benar-benar abadi, bahkan keilahian yang dipaksakan oleh pemerintah dunia. Dan ketika Gaban melangkah pelan, seolah waktu sendiri menahan detaknya. Hakinya bukan hanya kekuatan, ia adalah nyanyian jiwa, lonceng kematian bagi segala kemunafikan yang berkedok keadilan. Gillingham dan Gunko pun datang, tapi langkah mereka berat, karena mereka tidak hanya menghadapi seorang pria, tapi menghadapi legenda yang dibentuk oleh api dan kehilangan. Gaban menari di medan perang seperti angin yang menghantam bukit, tak terlihat, tapi menghancurkan segalanya. Dalam satu tebasan, ia menghancurkan rasa takut. Dalam satu hentakan, ia membangunkan harapan. Nama Yasan bergema dari bibir para raksasa, dan dunia yang selama ini terbungkus diam mulai bersuara.
Sementara itu, di kejauhan Mary Joyce duduk satu bayangan tua. Dia meter, tapi dalam diamnya dunia bergetar. Dialah kesatria suci tua, penjaga dosa, pengawas luka, dan mungkin algojo terakhir dari rezim yang mulai retak. Matanya menyapu layar yang menampilkan Elbaf, dan dalam sorotnya tersimpan ribuan pengkhianatan, ribuan kebenaran yang dikubur hidup-hidup. Ia bukan sekadar menunggu giliran, ia sedang menimbang apakah dunia layak diselamatkan atau dihancurkan sepenuhnya. Dan di sanalah puncak dari segalanya, saat kapak gaban menghantam pertahanan dua kesatria suci dalam satu putaran angin neraka, dunia tahu ini bukan perang biasa. Ini adalah opera berdarah yang telah ditulis sejak God Valley, dilantunkan dalam sunyi Pulau O'Hara, dan kini dipentaskan di Elbaf. Di atas tanah para raksasa, manusia, legenda, dan penguasa mulai saling membunuh untuk satu hal yang sama, kebenaran. Pertempuran ini bukan akhir. Ia adalah prolog menuju bencana yang lebih besar. Karena saat sejarah kembali bernapas, saat suara D terdengar lagi, dan saat pedang Rayleigh serta kapak gaban menari di atas ilusi kekuasaan, maka dunia akan melihat bahwa bahkan para dewa pun bisa berdarah. Dan saat darah itu menetes di langit yang kelam, takdir dunia pun berubah. Ini bukan sekadar pemberontakan, ini adalah puisi perang. Lagu kematian bagi para pembohong, dan awal dari fajar yang akan membakar Mary Joyce. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.